meninggalnya Husain radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua malah justru senang gitu. Sementara itu pada sisi yang seberangnya ada juga pengamalan yang keliru terkait dengan Asyura, yaitu dengan menganggapnya sebagai hari sukacita. Di antara bentuknya adalah menghidangkan makanan melebihi dari biasanya, berpakaian baru dan belanja untuk setahun pada hari itu. Jadi ada orang yang merayakan dengan kesedihan, ada yang merayakan dengan sukacita. Ini dua-duanya keliru. Dan ini juga merupakan bentuk tindakan yang tidak ada dalilnya dalam ajaran Islam. Jika dirunut ke belakang, sumbernya ternyata juga berawal dari fitnah yang terjadi di masa terbunuhnya Husain, di mana berhadapan dengan orang-orang Syiah yang mengagungan Ahlul Bait hingga melampaui batas. Maka ada sekelompok orang yang dikenal dengan istilah An-Nawasib. Mereka adalah orang-orang yang membenci Ahlul Bait yang bersumber dari pemikiran orang-orang Khawarij. Jadi orang yang berlebihan dalam mencintai Ahlul Bait itulah orang-orang Syiah. Kemudian ada orang yang membenci Ahlul Bait, yaitu An-Nawasib. Nah, An-Nawasib ini akarnya adalah Khawarij. Maka terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu mereka sambut dengan yang gembira hingga kemudian dikenal dengan Yaumul Farh, hari kegembiraan, sebagai lawan dari Yaumul Husni, hari bergabung yang dilawan oleh orang Syiah. Keyakinan seperti ini juga jelas tidak dibenarkan dalam Islam karena tidak ada satu dalil pun yang melandasi ajaran tersebut. Jadi intinya gitu. Jadi kamu kalau mau ngeklaim suatu perbuatan itu baik, pastikan ada dalilnya. Ya, kamu mau ikut ormas apapun gitu, jangan sekali-kali taklid buta. Maksudnya itu begitu kamu di situ, kamu lihat itu. Ini gurumu yang di sini kan jarinya pakai apa? Gitu. Kalau cuman askoli inna rahmatan, ya, terus Bu Eloni gitu kan, nah itu ya Allah, hati-hati kamu terjerumus di neraka. Ya. Yang benar dalam masalah ini adalah sikap wasatiyah, pertengahan. Kita diperintahkan untuk memuliakan, mencintai Ahlul Bait dan tidak diperbolehkan membenci musuhnya, namun tidak boleh juga memujanya berlebihan sampai batas-batas yang telah ditentukan syariat. Gampangnya gini, sekarang di Indonesia banyak orang ngaku Habib gitu kan. Ketika mereka mengaku Habib, kita terima pengakuannya kalau mereka itu Habib, karena kita nggak bisa buktikan kalau mereka bukan Habib gitu kan. Nah, kita terima, tapi kamu harus cek amalnya kayak datuknya apa enggak. Kok dia ngajari kesyirikan, suruh minta-minta ke kuburan, ya sampai ada Habib yang dapat gelar Al-Atos itu karena di dalam janin ibunya dia bersin-bersin gitu. Nah, dan itu diceritakan padahal termasuk apa yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mafil arham, apa yang di dalam rahim gitu. Kok ini kemudian dia malah kayak gitu. Bahkan ada Habib yang katanya bisa mengislamkan orang sedangkan dia di dalam kubur dan seterusnya gitu. Maka yang sudah masuk dalam kategori hulu ya kita gak mengikuti. Dan kita tidak mencela nasabnya, yang kita cela adalah kelakuan orangnya gitu. Kenapa kok begitu? Ya jadi harus kita pahami ya, siapapun bisa menjadi keturunan siapapun dan itu gak bisa milih. Tapi tidak boleh kemudian ngomong sembarangan soal agama. Walaupun dia mengaku memiliki keturunan atau nasab yang paling utama gitu loh. Ya gampangnya ginilah, seorang kiai sama seorang murid santri gitu kan, sama-sama berbuat dosa. Kadar dosa seorang kiai itu lebih gede daripada santrinya, karena dia harusnya contoh yang baik, malah contoh yang elek. Maka orang kalau ngaku Habib, ya udah kita terima pengakuannya. Kamu Habib tau, ya wis, wong ya iso kita buktikan. Ya, maka ketika mereka mengaku itu, ya silakan. Tapi kalau udah nunjukkan perbuatan yang jelek, ya kita jauh-jauhnya. Karena efeknya dua kali. Orang akan melihat dia sebagai keturunan Nabi sehingga harus ditiru, sedangkan perbuatannya jauh dari contoh bapaknya moyangnya. Ini yang harus dihati-hati dari kita semua. Kemudian yang ketiga, berbagai bentuk adat dan ritual di tanah air. Di samping itu di tanah air kita pun tidak luput dari berbagai macam ajaran yang dikaitkan dengan Asyura, dengan berbagai bentuk ritual dan adat yang beraneka ragam. Bahkan tidak jarang di dalamnya mengandung keyakinan dan pengamalan syirik seperti minta berkah kepada benda-benda yang dianggap sakti dan semacamnya. Hal seperti ini juga termasuk yang harus dijauhi oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kesimpulannya, hendaknya kita selalu melandasi setiap amal kita dengan petunjuk-petunjuk dan hidayah dari Allah dan kemudian mengikuti petunjuk Rasulnya. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan dan atau
perkiraan dalam menjalankannya, mengikuti perasaan, karena agama ini dibangun berdasarkan wahyu dan ajaran Rasulullah SAW, bukan perkiraan dan akal-akalan ya. Jadi banyak hal yang harus kita pahami ketika memang konteksnya adalah yang ritual, maka kita membutuhkan dalil. Seperti dicontohkan perayaan-perayaan Asyura di kota Surakarta ya. Maka kalau memang nggak ada dasarnya ya kita nggak usah ikut-ikutan ya. Apalagi sampai level kesyirikan seperti ngarak kebu dan seterusnya, maka itu nggak perlu kita ikuti. Kemudian kita masuk di tema berikutnya ya. Pelajaran dari peristiwa dan seputar Asyura. 1. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umatum marhumah, yaitu umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang pertama. Selain bahwa umat ini tidak diadab di akhirat, sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, pada masalah ini kita dapatkan juga kasih Allah kepada umat ini dengan berbagai kesempatan yang disediakan untuk beramal sebanyak-banyaknya, sehingga walaupun umat ini berusia pendek dibandingkan umat dahulu, namun seakan-akan mereka diberi usia panjang dengan banyak kesempatan beramal soleh yang telah disediakan ya. Jadi ini sering saya bahas di saat Ramadan ya. Di umur kita itu pendek, tapi kemudian ada cara atau metode untuk beramal supaya kemudian pahala kita bisa dapat banyak, mengungguli umat-umat terdahulu. Baru saja kemarin kita disibukkan dengan amal bulan Ramadan, kemudian Allah perintahkan untuk puasa Syawal, kemudian Allah pertemukan dengan Dzulhijjah dengan berbagai keutamaannya, dan kemudian Muharram kita dipertemukan dengan Asyura dengan ibadah dan keutamaannya. Jadi umat ini adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan berdasarkan keimanan lebih kuat dan lebih bermanfaat daripada hubungan sekedar kekerabatan atau kesukuan. Hal tersebut tercermin dalam ungkapan Rasulullah yang mengomentari seorang Yahudi yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam berpuasa Asyura dengan landasan hubungan kekerabatan. Beliau bersabda, "Aku lebih berhak mengikuti Musa dibanding kalian." Ini menunjukkan bahwasanya ya, keyakinan seorang Muslim dan keyakinan Nabi Musa alaihissalam itu sama. Adapun nasab orang Yahudi dan Musa itu sama, yaitu Yahudi, tapi ya Nabi mengatakan, "Aku lebih pantas untuk mengikuti Musa." Kenapa? Karena hubungan keimanan yang dibangun lebih kuat daripada hubungan kekerabatan gitu. Makanya tadi saya bilang, siapapun silakan mau ngaku Habib, yang jelas kalau bohong ya tanggung jawab di akhirat. Tapi kalau amalnya nggak sesuai dengan amal mbahnya, maka tentu ya nggak boleh kita ikuti, jauhi. Dan nggak ada ceritanya kalau kita melanggar atau menjauhi Habib yang sesat seperti itu, kemudian ya kita nggak dapat syafaat Nabi, nggak ada ceritanya. Justru terbalik, kalau kamu ikuti Habib-Habib yang sesat, ya sedangkan amalnya nggak sesuai dengan amal mbahnya, maka ya justru kita yang nggak akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW kalau kita kemudian malah mengikuti mereka. Na'udzubillah, subhanallah. Yang ketiga, hijrah merupakan pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan seorang Muslim yang ingin menjaga keimanan dan keyakinannya. Dan hari Asyura mengingatkan kita pada sejarah Nabi Musa alaihissalam tentang pengorbanan dan perjuangan untuk membela dan melindungi keimanan. Apapun resikonya, sampai pada taraf mereka harus mengangkat kaki dan negeri sendiri untuk membawa dan menyelamatkan keimanannya. Jadi seorang Muslim, kalau memang kondisi di tempat kamu tinggal kurang tepat untuk bisa menyuburkan iman, maka pindah aja, nggak apa-apa ya. Pindah, walaupun mungkin namanya sekarang sudah bukan hijrah kayak dulu gitu ya. Misal kamu tinggal di kampungmu gitu kan, kok ning kono kok marai malas sholat, ketemu teman-teman yang ngajak mendem gitu kan, udah pindah aja, cari tempat yang lain yang lebih baik. Yang keempat, umat Islam harusnya memiliki jati diri yang nyata dalam kehidupan. Perintah Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan agar kita berbeda dengan Yahudi dan Nasrani adalah sebuah ajaran agar kita sebagai seorang Muslim memiliki karakteristik khusus, memiliki cita rasa khusus, karena keimanan kita berbeda dengan mereka. Jangan sampai kita menggantungkan kecintaan kita, kebiasaan kita, apalagi sampai masalah ibadah dengan mengikuti ajaran keyakinan orang lain. Ya, makanya kalau ada istilah kejawen, Islam kejawen, ya aneh gitu loh. Islam ya Islam, nggak usah kejawen. Artinya kalau Islam datangnya dari Nabi SAW, maka kita ikuti Nabi. Jangan kemudian kita ikuti orang-orang tertentu yang kemudian punya label-label tertentu. Sampai ada kiai besar ngomong, ya Islam kita di Indonesia itu lebih baik daripada Islam di Arab loh. Biar ceritanya sumber Islam di Arab kok kemudian mengatakan seperti itu nggak masuk akal gitu loh ya. Katanya Islam kita Islam rahmatan lil alamin, Islam di Arab itu Islam yang haus darah lebih ya gitu ya, Nabi ini dari sana kok gitu ya. Maka
aneh gitu loh, selevel orang-orang besar seperti itu ngomong seperti itu tuh sebuah keanehan gitu. Maka harus hati-hati sekali lagi ya. Kemudian yang kelima, pentingnya melakukan tabayun, mengecekkan dalam berbagai hal untuk menyatakan sikap yang tegas untuk mengatasinya. Ketika Rasulullah SAW melihat kaum Yahudi puasa pada 10 Muharram, beliau bertanya dulu tentang alasan kenapa kamu puasa, baru setelah itu beliau menyikapinya. Dan sikap Nabi SAW untuk juga puasa bukan berarti melu-melu, bukan, karena beliau lebih berhak atas Musa alaihissalam daripada orang Yahudi, gitu loh. Jadi sesuatu yang baik itu bukan berarti melu-melu. Contoh ini, contohnya, kalau ada orang Yahudi jenggotan, orang Islam jenggotan, bukan berarti orang Islam mengikuti Yahudi, bukan. Justru ya ajaran jenggotan itu adalah ajaran Islam. Kalau ada orang Nasrani sunat, kemudian orang Islam ya sunat, bukan berarti Islam mengikuti orang Nasrani, bukan. Justru sunat itu ajaran Islam. Mereka ngikut-ikut kita, gitu. Nah, tapi kan mereka datang lebih dulu ya, sudah berarti dia berpegang pada ajaran yang benar, gitu. Ya. Kalau ada orang Yahudi mengharamkan babi, kita mengharamkan babi, bukan berarti kita ngikuti orang Yahudi, bukan. Karena itu adalah ajaran yang memang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus turun-temurun gitu loh. Nah, kalau orang Nasrani malah makan babi, ya itulah kesalahan mereka. Kenapa kok tidak sinkron dari Yahudi, Nasrani kemudian Islam, tapi dia bedal dewi gitu. Makanya itu yang disebut sebagai wailil maghdubi alaihim waladdallin gitu. Itu dua orang itu yang dua kelompok itu. Kemudian yang keenam, ibadah merupakan realisasi syukur yang paling nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu pengen bersyukur ya banyak-banyak ibadah. Kalau kita dikasih banyak nikmat, maka banyak gunakan untuk ibadah. Maka selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kerajaan Fir'aun disikapi dengan beribadah puasa sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan pesta pora, kemaksiatan dan seterusnya. Makanya bentuk syukurnya adalah puasa, bukan dengan melampaui batas dalam kesedihan atau melampaui batas dalam sukacita. Dua-duanya salah. Dengan ibadah yaitu puasa. Ya, makanya Nabi SAW dalam satu kesempatan pernah mengatakan bahwasanya tentang puasa Senin Kemis, karena aku dilahirkan pada hari Senin. Ini bukan berarti itu dalam rangka untuk merayakan kelahiran Nabi, bukan gitu kan. Atau kemudian ada sebagian orang yang gulu. Ya, pokoknya piye carane aku pengen ngrayake gitu. Lah terus carane piye ngenekke acara ngene lho. Nabi ora tahu gitu kan. Nah, kenapa kita harus melakukan itu? Artinya kalau kita pengen nyontoh Nabi, ya cukupkan dengan puasa Senin Kemis. Artinya kalau kamu cinta dengan Nabi dan katanya mau merayakan kelahiran, mau dipaksa harus pakai kata-kata itu gitu loh. Ya paling enggak ya poso aja lah gitu. Itu udah cukup gitu loh. Dan itu udah dicontohkan Nabi SAW. Berarti nggak usah kemana-mana, nggak usah sampai pada level-level yang hulu gitu loh. Ya. Makanya dalam kasus Asyura kan sama. Matinya atau meninggalnya Imam Husain, ya ada orang yang melampaui batas dalam kesedihan, ada orang yang berlebihan dalam sukacita. Dua-duanya salah. Yang benar apa? Puasa. Gitu. Tapi Nabi pun puasa juga bukan karena Imam Husain meninggal, karena Nabi puasa karena Musa diselamatkan dari Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan Husain sama sekali, malahan puasa itu. Kemudian yang ketujuh, Islam selalu menuntut umatnya berada dalam posisi tengah-tengah, tentu dengan bimbingan dan landasan syariat, ya, tidak bersifat ifrat berlebihan dan juga tafrid sembrono, sakarepe dhewe. Menjadikan hari Asyura sebagai hari kesedihan satu pihak, sementara pihak lain menjadikan sebagai hari sukacita adalah fenomena ifrat buat tafrid, ya, berlebihan dan sembrono. Kemudian yang kedelapan, menolak kemungkaran tidak dibenarkan jika dilakukan dengan kemungkaran yang lain. Penolakan kaum Nawasib, yaitu pembenci Ahlul Bait yang bersukacita pada hari kematian Husain sebagai penolakan terhadap kebatilan Syiah yang mengeksploitasi kesedihan pada hari yang sama, adalah langkah yang tidak setuju oleh para ulama. Jadi bukan berarti nek wong Syiah sedih ya aku tak seneng-seneng gitu, enggak bisa kayak gitu ya. Maka yang harus kita pahami adalah bagaimana kemudian Islam tetap ada di tengah dengan ciri khasnya sendiri. Semoga kita dijadikan umat yang oleh Rasulullah SAW dicintai, dan kemudian kita mencintai beliau SAW dan ajarannya, serta diberikan petunjuk untuk menjalankan agama sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada makhluk yang paling dicintai dalam kehidupan kita, yaitu Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Silakan kalau ada pertanyaan dikirimkan kolom chat. Salam menutup saudaraku yang budiman. Setelah membaca buku ini, kami berharap Anda mendapatkan manfaatnya. Kami pun berharap Anda bersedia meminjamkan, menghadiahkan buku ini kepada teman Anda agar dia mendapatkan manfaat pula seperti Anda. Orang yang beri petunjuk kebaikan akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya.
Jika ingin mendapatkan buku-buku yang terusnya maka bisa menghubungi. Ini bukunya ada banyak, gratis semua. Ya, ini orang-orang yang kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, saya tutup layarnya. Silakan kalau ada pertanyaan dikirimkan ke kolom chat. Kita bisa berdiskusi atau tanya jawab. Ini baru Mas Eko dan aku siapa? Safi. Baik, pertanyaan pertama, yang lain silakan dikirimkan. Yang pertama, apabila seorang pernah melakukan perbuatan dosa besar, perlukah menyebutkan dengan dosa yang pernah diperbuat saat bertobat? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Ya, Allah alam, kalau yang saya pahami ya disebutkan ya. Jadi ya Allah, saya dulu pernah berzina, ampunilah dosa saya. Ya Allah, saya dulu pernah mabuk, ampunilah dosa saya, dan seterusnya. Ya. Tapi ya toh, selain itu ya kan diminta untuk selalu setiap hari beristighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan jadikan itu zikir rutin kita ya, dalam segala macam kondisi ya, dalam segala macam kesempatan. Artinya dalam kondisi kita mungkin baru belajar, baru duduk, baru naik motor gitu kan. Jadikan itu lahan untuk berzikir. Makanya ada sepeda itu harusnya kamu pakai itu, sepedaan sambil zikir itu ya. Sepeda larang itu ya. Jangan cuma buat digo, gantungan, gombal atau keset gitu kan. Ya, gendang dicuci, bersih, dandani atau dipakai gitu kan. Ya, nanti ini enggak cuma menghimbau, ini nyuruh. Ya, jadi nanti tolong dibersihkan yang bagus. Pak tumpahan ini ya, ora gelem tumpahi. Ya, baik. Ini ya, dari bertobat, benar-benar mengaku dan menyesal, tidak mengulangi dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur bisa diikuti dengan sholat taubat. Wallahu taala. Dan selanjutnya izin bertanya, jika ada seorang wanita sudah menikah dan ada perintah dari suami dan bapak si wanita di waktu yang sama, yang harus ditaati yang mana? Suami ya yang harus taati. Jadi memang ketaatan seorang wanita benar itu kepada suaminya dulu gitu. Tapi sebagai seorang suami nanti kalian, kan yang bertanya juga suami ya, kalau bisa jangan menempatkan istrimu itu dalam kedudukan posisi yang sulit gitu. Ya, pokoknya kalau bisa tuh jangan disuruh milih gitu. Walaupun nanti dia harus milih kamu sebagai suami, tapi tentu di hatinya itu ada rasa sedih ketika tidak bisa mewujudkan yang diminta atau yang diharapkan dari orang tuanya. Ya, makanya istri saya itu nggak pernah nih, aku dumine neng aku atau neng mbokku enggak. Saya lebih senang kalau kemudian itu menjadi panggilan dirinya sendiri daripada saya yang atur. Contoh maksudnya gini loh, ketika saya misal pengen istri saya itu ketemu sama ibu saya gitu kan, bawa oleh-oleh itu, iso aja tak suruh, ayo Rono tukok kayak gitu kan. Tapi yang saya lakukan nggak begitu. Yang saya lakukan ya, saya sering mengunjungi orang tuanya, saya bawakan apa yang bisa saya bawakan, sampai akhirnya si saya ngomong, ayo ke tempat ibumu, atau bawakan ini dan itu. Nah, kondisi yang bisa didesain seperti itu insya Allah lebih baik, jauh lebih baik daripada kemudian ngongkon, nyuruh, dan akhirnya nggak balance gitu loh antara mertua dan orang tua gitu. Karena gimana pun mertua kita itu ya orang tua kita saja. Orang tua dalam artian karena kita juga memegang anaknya gitu. Status kita sama si anak ini kan setara sebagai anak itu. Makanya seorang menantu yang terbaik itu yang selalu mendukung pasangannya untuk berbakti sama orang tuanya, bukan malah menghalang-halangi atau menjadi sebab jauhnya anak dan orang tua. Kecuali orang tuanya punya pengaruh buruk, kecuali lo ya, misal orang tuanya maksiat, pemabuk, ini ngajak anak mabuk lah, itu dijauhkan dulu nggak apa-apa. Tapi kalau orang tuanya baik-baik aja, nggak ada masalah gitu kan, tiba-tiba anaknya nggak boleh berkunjung dan seterusnya, ya, maka itu sebuah musibah. Makanya pernah ada seorang wanita bertanya sama saya, bukankah saya harus berbakti sama ibu saya, bapak sama suami saya? Saya jawab iya. Tapi sekarang bertanya aneh, ibumu anak 5 wedok kabeh gitu loh. Nek kamu ngomong gitu terus ibumu sing ngurusi sapa gitu. Ya, maka harusnya seorang laki-laki ketika mau menikahi seorang wanita harus dilihat struktur keluarganya seperti apa. Nah, emang jelas wedok kabeh, perempuan semua, satu keluarga. Maka jangan meletakkan atau memposisikan ya
kita sebagai orang yang satu-satunya harus didahulukan melupakan orang tuanya. Kasihan kalau orang tuanya tinggal perempuan sendiri kan, tinggal si ibunya sendirian. Nah, maka yang harus kita pahami adalah ya corone itu kita balance gitu loh. Sebagai suami kita juga diurusi, tapi dia juga bisa ngurusi orang tuanya. Dan itu kalau sampai terjadi, maka kena ning ati karo si istri ya toh. Alah kowe njaluk kuwi dituruti gitu. Wis toh. Tenan itu. Jadi misal kamu mendapati mertuamu hidup sendirian, perempuan lagi gitu kan. Udah, jangan ragu ngomong sama istrimu, Dek, atau apalah bahasamu. Sayang gitu kan. Ibumu diajak ke sini tinggal bareng. Tak tanggung kabeh keperluane. Wis pokoke mangan saenenge. Niup ya saka omah sing eneng iki ya, walaupun omahe sederhana bismillah gitu kan, insyaallah luwih apik ning kene timbang urip dhewe ning kampung kono gitu kan, karena nanti ning kono kita nggak tahu dia nanti makan apa, jatuh siapa yang nemenin, barangkali malam rumahnya dimasukin ular kita nggak tahu, dan seterusnya gitu. Nah itu sampai terjadi, wah luar biasa, seorang istri akan kemudian memberikan penghormatan yang sebesar-besarnya. Tapi banyak yang saya lihat justru ketika suami itu pengen satu-satunya sebagai yang dihormati, dihargai, sedangkan istrinya nggak dibantu untuk berbakti ke orang tuanya, akhirnya istrinya itu celintut tangan gitu loh, celintut tangan, deleke duit dikirim ning wong tuane gitu kan, kemudian pamitan yang dibulin nilai wong tuane, kasihan itu. Nah harusnya kita bantu mereka untuk berbakti kepada orang tuanya, bukan malah dijauhkan. Wallahu ta'ala. Tanya selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya teman bernama Fulan. Jadi dulu si Fulan ini banyak melakukan kesalahan. Dan alhamdulillah sekarang sudah diberi hidayah oleh Allah. Tapi suatu saat dia kaget dan takut karena mendengar hadis tentang kaum muhajirin. Muhajirin ya, bukan mujahirin. Oh mujahirin, oh ya. Mujahirin, orang yang tidak diampuni dosanya. Betul. Dia sangat takut baru karena mengetahui, dan dulu dia pernah bercerita aibnya ke teman-teman di saat masih belum bertobat. Pertanyaan pertama, apakah si Fulan masih bisa diampuni Allah jika dia bertobat karena terlanjur menceritakan aibnya? Bisa ya. Jadi selama kita masih hidup, selama nyawa masih dikandung badan, belum keluar sampai ke tenggorokan, selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya, artinya dari barat ya, maka tobat hamba itu akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mau bertobat. Dan Allah sudah pastikan melalui nabinya ya, orang-orang yang bertobat akan hapus dosanya seperti ya orang yang enggak pernah berbuat dosa. Sehingga apapun bentuk dosanya, sebesar apapun dosanya, jika masih ada waktu untuk mengucapkan kata-kata tobat, memperbaiki diri, insya Allah itu baik. Nah rasa takut itu juga bagus, tapi jangan lupa kalau Allah selain juga harus ditakuti, adabnya juga difahamkan juga bahwasanya Allah itu memiliki rahmat yang sangat luas. Sebaliknya kadang ada orang yang meremehkan adab Allah karena berpegang pada Allah itu maha memberikan rahmat, akhirnya gampang gitu, bermaksiat dengan gampang banget gitu. Nah maka kita harus ada di antara dua sifat, yaitu al-khauf war raja. Jadi kita harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah akan menimpakan adab kalau kita enggak manut. Tapi di satu sisi kita juga harus punya rasa roja kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka selama kita masih hidup, masih nafas, ya masih ingat dosa-dosa kita, alhamdulillah kita ingat, maka kita mintakan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya terbisik oleh setan untuk nanti wae, akhirnya malah mati dhisik dan di akhirat harus disucikan di neraka, maka itu bukan perkara yang mudah, itu perkara yang mengerikan. Wallahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan? Ya segera bertobat, perbaiki diri ya. Adapun kepada orang-orang yang pernah kita ceritakan, ya sudah, nggak usah diapa-apain, biarin aja. Bacot cerita ya piye gitu kan. Masa Arab dikontak, ceritaku batal kan juga bisa gitu kan. Jadi ya sudah, biarin aja, itu menggelinding seperti bola. Apapun yang kita nanti akan terima, ya itu sebagai sebuah konsekuensi karena kita melanggar tata nilai, tata aturan dalam agama. Bismillah, pokoknya bertobat tiap hari, perbaiki diri, beramal solih, banyak-banyak mendekat ke majelis ilmu dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, saya izin bertanya, jika kita mendengar kabar orang yang meninggal yang berada di tempat jauh, lalu ingat ketika masih bersama dulu pernah punya kesalahan, bagaimana menyikapinya? Lakukan sholat ghaib. Nah ini yang lagi viral nih.
Sholat gaib itu ada dua. Kalau kamu bisa nemoni kuburan nih, itu bisa dilakukan di makamnya. Tapi kalau kamu nggak bisa menemoni kuburan nih, jauh kuburannya di negeri tertentu, bahkan mungkin gue orang ngerti mati neneng ngendi, ya mungkin cuma dikabari mati gitu aja, maka bisa dilakukan sholat gaib di masjid, gitu. Atau kalau nggak ada barangannya ya di rumah ya nggak apa-apa. Ya, intinya ini ada namanya sholat gaib. Jadi sholat gaib itu sholat jenazah yang dilakukan ketika jenazahnya sudah dikuburkan. Ya, apakah kita bisa mendapati kuburannya atau tidak? Gitu. Allah Ta'ala. Dan selanjutnya ingin bertanya, dalam mengaplikasikan sabda Rasulullah SAW, kebaikan akan menghapus atau menutupi kesalahan. Al-hasanatu yudhibna sayyi'at. Begitupun sebaliknya, bolehkah tobat atas mungkin dulu pernah melakukan transaksi ribawi dengan sistem MLM dengan diiringi sedekah, dan dalam sedekah itu diselipkan niat untuk mengukurkan segala buruk yang pernah dia lakukan. Gini, jadi tobat itu kalau kemudian konteksnya adalah dosa antara seorang hamba dengan Tuhannya toh, ya misal kayak berbohong, misal kayak kemudian minum khamr, ya, maka itu urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala mungkin bisa cuman ditutup dengan istighfar, ya minta ampun dan seterusnya. Tapi kalau konteksnya adalah keuangan, konteksnya adalah muamalah, ya konteksnya adalah ada urusan, ada tanggungan dengan orang lain, ada sanggeman dengan orang lain, ya maka di sini ada tambahannya, yaitu harus diikuti dengan mengembalikan semua yang bukan hak kita kepada yang berhak. Artinya kalau kemudian ya dalam konteks ribawi, misal kita dalam konteks ribawi ini mendolimi orang lain dan membuat rugi orang lain, gitu, maka kerugian itu kita perbaiki, ya, kita balikkan duit-duitnya yang kita rugikan itu, ya sembari diiringi dengan pertobatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang benar. Artinya gini, orang yang punya utang, ya, misal Java utang saya 1 juta, itu mau istighfar 2 juta kali ya nggak akan pernah bisa nebus utang 2 juta itu. Nah solusinya gimana? 2 jutanya balikin ke saya, atau kalau emang nggak punya, minta ikhlasnya ke saya. Nah, ketika saya bilang tak ikhlasnya mas gitu kan, maka di situ urusan utang piutangnya selesai. Ya, tapi kalau kemudian dia istighfar 2 juta kali dengan harapan bisa menebus utang 2 juta, itu nggak benar. Ya, sama halnya dengan orang-orang yang terlibat dalam riba, terlibat dalam korupsi, mereka pergi haji dan umroh untuk menghapus dosanya, maka itu nggak akan mungkin terjadi, nggak bisa. Caranya gimana? Kembalikan dulu duitnya, baru kemudian sucikan diri dengan banyak bertobat, salah satunya ya umroh dan haji tadi. Ya, wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, ketika ada seorang yang sedang konsultasi ke dokter atas suatu penyakit dan ternyata penyebab penyakit tersebut termasuk ke dalam aib pasien, maka apakah pasien ini harus mengatakan aibnya dalam hal yang memang diperlukan, yaitu bercerita tentang aib tidak ada masalah, apalagi ini seorang dokter yang sudah disumpah untuk tidak menyebarkan ya rahasia pasien, ini nggak apa-apa. Ya, apalagi dokter-dokter tertentu yang memang di situ ngurusi jeroan, misal kayak dokter kulit dan kelamin gitu kan, ya mesti kan ngurusi urusan itu gitu. Nah cuman yang salah ini dokter-dokter ini kadang tuh ya tadi cerita-cerita. Makanya pentingnya untuk memilih dokter-dokter yang tidak membuka aib gitu kan, dan pastikan kalau ini konteksnya adalah dokter, ya usahakan kalau seorang pasien laki-laki ya sama dokter laki-laki, seorang pasien perempuan ya sama dokter perempuan. Dokter juga manusia, ya toh. Artinya kalau kemudian penyakitnya di kemaluan atau di organ-organ tubuh, ya kemudian dokternya laki-laki, pasiennya perempuan buka baju gitu, ya, jenenge dokter gitu kan. Yo jangankan dokter, itu udah ustadz yang di mana Agam yang 40 orang santrinya umurnya 90 tahun gitu. Mau meneh dokter gitu. Artinya ustadz ada yang ambruk gitu kan, apalagi dokter gitu. Maka yang harus kita pahami ya, kamu nanti kalau punya istri atau punya pasangan, carikan dokter atau perawat yang satu jenis kelamin, kecuali darurat banget ya. Artinya kalau kamu misal ada iki dokter kandungannya sing cedak omah lanang, sing atus omah wedok ya, jauh dari rumah nggak apa-apa, lebih baik daripada harus kamu serahkan ke yang dekat rumah ya. Nah cuman kadang orang itu kandang ini gitu sih, nah tapi sing cedak omah sing lanang ki luwih murah timbang sing wedok. Akhirnya dibentroknya sama keuangan, ini juga kurang tepat ya. Jadi
semahal apapun ya toh, yang halal tetap lebih baik daripada yang haram. Gampangnya gini loh, kita dari kecil udah terdidik daging babi itu haram. Dan kita tahu daging babi kalau daging sapi larang sapi. Tapi apakah kita mau karena nyari yang murah terus kita makan babi? Enggak mau kan? Karena kita enggak mau, kenapa? Karena kita tahu kalau yang murah itu haram. Ya, maka yang harus kita pahami, semua yang haram walaupun lebih murah itu tetap haram gitu ya. Contoh lagi misalnya ya. Kita beli ayam yang disembelih sekilo piro Mas kok? 30 atau 40. 27, 30.000 lah gitu. Itu ayam hidup disembelih sekilo 27 atau 30.000 gitu. Tapi ayam mati, satu ekor itu paling mungkin 5.000 atau berapa. Nah, maka karena kita tahu ayam mati itu haram ya kan, dan murah, maka walaupun murah kita nggak akan pernah beli ayam mati untuk dimakan. Ya. Sehingga kita tetap beli daging yang larang tapi jelas halal dan thayyib gitu loh. Dan itu binatang atau ayam yang hidup yang disembelih. Maka dalam konteks ini tadi terkait perpasienan juga sama ya. Jadi walaupun ada dokter laki-laki kandungan yang lebih murah daripada dokter perempuan kandungan, maka seorang muslim sikapnya adalah tetap mendatangi dokter perempuan, bukan kemudian dokter laki-laki. Wallahu ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, apakah termasuk riba jika teman mengembalikan pinjaman dengan menambah sedikit uang tanpa ada kesepakatan? Ya, ini kata kuncinya, tanpa ada kesepakatan. Artinya kalau nggak ada kesepakatan, maka itu bukan riba. Ya, jadi dan termasuk kata Nabi SAW, sebaik-baik orang yang mengutang adalah orang yang ahsanukum qadaan, yang lebih baik dalam mengembalikan. Jadi nek kamu utang duit 500.000, kamu kembalikan 550 tanpa ada perjanjian, maka kamu masuk dalam kategori orang yang terbaik. Kalau kamu kemudian pinjem motor, pas mau pinjem bensinnya tinggal setengah, pas mau pakai habis terus mau balikin full tank, itulah orang terbaik. Nah, artinya kalau ada orang terbaik yang mengembalikan dengan lebih baik, maka mafhum mukhalafahnya berarti orang yang jelek adalah yang mengembalikan dengan kondisi yang lebih jelek. Ya, nyilih katok judulnya, balik kene katok eswek, itu orang jelek. Ya, nyilih duit ya toh, kudune balik kene 500, balik kene mung 400. Sing 100 dijaluk, itu kurang tepat. Ya, nyilih rantang atau nyilih ember balik kene bocor, itu kurang tepat. Termasuk saya pernah tahu ada orang itu pinjam mobil itu kan, itu balik kene bener-bener sat banget sampai mobil itu starter iso. Nah, ini juga jelek gitu kan. Ya, artinya ini kehidupan yang sebuah prinsip sederhana yang akan kemudian baik untuk kehidupan kita dalam bermasyarakat. Jadi orang gak akan kapok kalau kamu membalikan dengan lebih baik. Jadi misal kamu bisa nyopir, terus tetanggamu punya mobil, terus kamu butuh mungkin buat ngantar istri lahiran atau orang tua sakit atau apalah, disilai gitu kan. Maka saran saya, balikan dalam kondisi full tank, dicuci. Ya, perlu mbok jiwoke parfum tertentu mbok semproti, balekno ya. Insya Allah ya, pada kondisi berikutnya dipinjemi pasti akan dikasihkan. Sebaliknya kalau mbok balekke wis kosong, ledek, tambah reget, mambu, bahkan mungkin ya ada bekas muntahan anakmu atau kompolan anakmu nggak bersih gitu kan, maka ya insya Allah pada periode berikutnya nggak akan pernah dipinjam gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dicermati, yang harus dipahami. Ya, jangan sampai kita ibadah sregep, rajin, tapi kemudian di sisi lain kita juga sregep menyakiti perasaan orang lain. Ini juga kurang tepat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta